Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam olahraga. Baik anak-anak sekalian, kita berjumpa lagi dengan pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di kelas 4 tanggal 22 Juli 2020. Alhamdulillah ya, anak-anak semua udah naik kelas. Sebelumnya kita bertemu di kelas 3. Sebelum memulai pelajaran, Bapak mau tanya, apakah anak-anak semuanya udah sarapan? Sebelum nonton video ini, baiknya sarapan dulu supaya ada nutrisi, supaya perutnya terisi dan nggak pingsan tiba-tiba melihat video ini ya, dikira ada apa nanti dalam video. Tahu-taunya belum sarapan ya. Makanya sarapan dulu tuh, kayak di video di layar ada susu dan roti, wah tinggi kalsium dan penuh nutrisi. Isi perutnya dulu ya. Oke anak-anak sekalian, kita mulai pelajarannya. Udah siap ya? Coba lihat di layar, kira-kira di situ ada permainan apa? Permainan apakah ini, anak-anak? Permainan apa? Ada yang tahu? Ya, ini adalah permainan kasti. Tahu nggak permainan kasti itu apa? Permainan kasti adalah permainan bola kecil yang beregu. Kenapa disebut permainan bola kecil? Karena bolanya berukuran genggaman tangan orang dewasa. Nah, anak-anak sekalian, permainan kasti juga merupakan permainan tradisional yang mengutamakan unsur kekompakan, ketakasan, dan juga kegembiraan. Nah, biasanya permainan kasti itu berisi dua regu. Yang pertama ada regu pemukul, yang kedua ada regu penjaga. Biasanya regu pemukul itu berlari kemudian mengumpulkan poin sehingga menang, dan regu penjaga menjaga dari pemukul kemudian mematikan si pemukul. Sama juga ketika dia penjaga jadi pemukul, dia juga mengumpulkan nilai hingga finish, hingga menang. Nah anak-anak sekalian, biasanya masing-masing regu itu permainan kasti berjumlah 12 orang, satu regu 12 orang. Jadi dalam satu lapangan berapa orang? Kalau satu regu 2 orang berarti ada 24 orang, 2 regu. Nah anak-anak sekalian, kira-kira apa aja sih perlengkapan dalam bermain kasti? Yang pertama tentu ada namanya bola kasti. Nah bola kasti ini berdiameter atau panjangnya itu panjang serabut yang hitam-hitam ini ya anak-anak sekalian, itu sekitar 19 sampai 21 cm. Nah juga satu ada namanya tongkat, kayak tongkat ya, atau kayu pemukul. Kayu pemukul ini panjangnya berkisar sekitar 50 sampai 60 cm. Udah pernah kan lihat gambar-gambar seperti ini? Udah sering pastinya. Karena ini sudah tidak familiar lagi. Sudah tidak asing lagi. Nah, anak-anak sekalian, lapangannya seperti ini. Nah, yang pertama kita lihat ya di huruf A, di keterangannya itu A adalah ruang bebas atau ruang tunggu. Ruang bebas atau ruang tunggu. Yang B, tempat pelempar atau pelambung, melempar sebelum sampai ke pemukul. Kemudian yang C, tempat pemukul. Nah yang B itu melempar ke C. Kalau lolos ditangkap yang D. Nah D itu tempat penjaga belakang. Kalau lolos bolanya ditangkap sama yang D. Kalau nggak lolos maka dipukul sama C. C kemudian berlari ya sampai ke finish. Yang E, kita lihat yang E di situ adalah tempat perhentian pertama. Nah, kalau C kemudian bisa mukul, tes, kemudian dia lari ke E duluan. Nah, setelah E, kemudian dia ke F, tempat perhentian kedua. Setelah ke F, baru ke G, tempat perhentian ketiga. Setelah G, kemudian dia kembali ke A, tempat bebas atau ruang tunggu. Nah, itu kan anak-anak lapangannya. Simple ya, insya Allah. Kalau pandemi ini segera berakhir, kita bisa main di halaman sekolah. Bagaimana sih teknik dasar dalam bermain bola kasti? Teknik dasarnya yang pertama itu ada teknik dasar dalam melempar bola. Anak-anak udah pasti sering melempar bola. Adapun dalam permainan kasti itu terdapat 3 teknik dasar bermain bola. Yang pertama teknik dasar melempar melambung. Ya, ke atas ya, tahu kan lambung ke atas. Kemudian melempar bola mendatar, tes. Kemudian melempar bola rendah. Nah,
Apa kegunaan dari melempar bola melambung? Kegunaan dari melempar bola melambung itu untuk mengoper kepada teman yang jauh gitu. Yang jauh tes kan harus bola atas. Kalau bola rendah bawah bisa jadi bolanya nggak sampai. Nah, bagaimana guna dari melempar bola mendatar? Guna dari melempar bola mendatar untuk melempar lawan yang sedang berlari. Nah, tadi kemudian ada yang ke tempat penghentian pertama, itu sebelum sampai ke tempat penghentian kita lempar, kalau dia kena berarti mati. Bukan mati dalam artian apa ya, mati dalam permainan. Kemudian yang ketiga, melempar bola rendah. Nah, biasanya gunanya itu untuk mengoper ke teman yang dekat, anak-anak sekalian. Lanjut, teknik dasar bermain yang kedua yaitu teknik dasar menangkap bola. Kita fokus kepada gambar yang berwarna kuning ya, anak-anak yang berbaju kuning. Yang pertama, teknik dasar menangkap bola yang datar. Nah, seperti itu kalau datar, menangkap bolanya. Kemudian yang kedua, menangkap bola melengkung. Melengkung itu kayak melambung gitu loh, set, ya, ditangkap. Kemudian yang ketiga, menangkap bola ranah tanah atau yang meluncur di tanah itu, set, gitu, kayak kiper, tahu kan ya, kayak kiper supaya nggak lolos. Kemudian yang keempat, menangkap bola lurus atau rata dada. Nah, itu anak-anak ya, teknik dasar bermain untuk menangkap bola. Baru dua ya, tadi pertama melempar bola, yang kedua menangkap bola. Nah, yang ketiga adalah teknik dasar dalam memukul bola. Seperti apa? Yang pertama, teknik dasar memukul bola datar. Kemudian yang kedua memukul teknik dasar memukul bola melambung. Kemudian yang ketiga memukul menyusur tanah. Ketiga ini ya, bebas mau pakai yang mana tergantung daripada si pemukul atau anak-anak nanti jadi pemukul. Nah, bagaimana anak-anak, seru kan bermain kasih itu? Insya Allah kita bisa main ya setelah pandemi ini. Maka doakan semuanya segera berakhir, kemudian kita bisa masuk sekolah secara normal. Amin. Nah, anak-anak sekalian, insya Allah akan ada materi selanjutnya, tapi sampai sini saja dulu. Kemudian Bapak ingin kalian mencontohkan teknik dasar dalam melempar bola, terutama melempar bola melambung. Nah, anak-anak bisa gunakan apapun, boleh plastik, boleh kertas, atau kalau punya bola kasti atau bola tenis yang hijau itu boleh dipakai. Nah, kemudian nanti anak-anak contohkan bagaimana melempar bola melambung, kemudian minta tolong kepada bunda dan ayahnya untuk foto dan kirim ke Pak Razak melalui WA. Mungkin itu anak-anak, terima kasih, salam olahraga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.